warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Nafianti, guru di SMK Zaidar Yahya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya sedang melakukan uji kinerja di SMK Zaidar Yahya pada kelas 11 kuliner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak ibu semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, boleh ketua kelas menyiapkan kelas dulu. Belum ada doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadirannya dulu ya. Mahyudin hadir ya. Nur Julika, Nur Sabila, Surtiani, Aulia Satika. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat dulu penampilan kita sudah dapat atau belum. Boleh dalam posisi siap dulu nak. Posisi siap dulu. Ya, bisa pelatihannya. Oke. Mahyudin dasinya diperbaiki sedikit nak biar tidak luruskan ya, biar rapi. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kegiatan kita, Ibu mau menyampaikan dulu kegiatan kita nih sebelum masuk. Terlebih dahulu Ibu ingatkan lagi untuk K3 kita, keselamatan. Nah, kebetulan kita ada di kelas nih. Kalau di kelas untuk keselamatan kita, karena kita nggak izin, kalau minggu lalu kan kita diizin untuk memberi nasihatnya kalau lagi dapur hati-hati dengan menggunakan peralatan tajam, api, kompor. Ibu kasih untuk ketiganya begini, kalau seandainya terjadi ada gempa bumi atau segala macam, nah ini kan kelasnya di lantai 2 nih. Nah, kalau ada peringatan dari peringatan dari kantor, anak-anak segera berkumpul ke titik kumpul. Nanti kita kumpulin di mana? Di depan kantor kita ya, di situ. Nah, jadi misalkan kalau betul-betul ada kondisi seperti itu, entah bergabung ya segala macam. Memang kalau dari kita ini nggak ada yang namanya gunung ya, tapi kan kita dekat sama sumber, sama sumur. Juga ya dekat ya, itu di sumber kita dekat. Kalau mereka yang misalnya gempa, kita di sini masih terasa juga ya. Kalau ibaratnya ada peringatan di sekolah, silakan dikumpulnya ke sana. Nah, pada hari ini materi kita itu mengenai baca ya, Nah, materi kita ini mengenai table setup atau menata meja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita table setup menata meja, siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu mengenai apa? Mengenai pelayanan makan dan minum ya. Ya, ada apa-apa aja kemarin? American Service, kemudian apa? Friends Service, ya kan? Nah, itu salah satunya. Nah, baik. Untuk di table setup, sebelum table setup, Ibu sampaikan KD pembelajaran kita dulu. Jadi KD menganalisis penata meja atau menata meja ini KD
itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita nanti yang kita bahas itu Oke, baik anak ibu sudah siap? Oke, baik kalau sudah siap, silakan simpan kembali handphonenya dulu. Simpan kembali handphonenya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, boleh kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Oke, kalau ya karena hari udah siang ya, dan kalau ya butuh Bapak Loyo. Oke, oke, kita mulai ya. Tepuk 1, 2, 3. Mantap. Oke, kita akan bisa dulu. Oke, terima kasih para anak ibu. Tadi kan materinya tabel setup atau menata meja. Nah, kalau kayak anak ibu kemarin yang sudah PPL, yang sudah magang, itu di bagian tertulis ya, Nak, ya. Nah, kalau untuk menata meja, pernah nggak menata meja kamu? Pernah. Menata meja itu alat-alat yang diletakkan di mejanya itu apa saja? Kayak aku apa itu sama Peralatannya? sendok, Sendok, piring. Jadi penataan meja itu kita menata meja yang ada di restoran sesuai dengan peralatannya gitu. Kira-kira ibu sudah selain yang tadi ada nggak pernah melihat di restoran orang yang menata meja gitu, atau kan sebagai kamu nanti menata mejanya begini peralatannya belum pernah? Belum. Oke. Nanti tujuannya ini studi kasusnya adalah dilihatkan video. Nanti sesudah ini diputar video pembelajaran. Jadi videonya itu menampilkan orang lagi men-table setup. Gitu. Jadi nanti tolong perhatikan. Ini nanti videonya menuju ke LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sana. Ya baik anak-anak ibu, tadi sudah diperlihatkan video. Nah kira-kira tadi videonya mereka melakukan apa? Mereka apa, Nak? Mereka melakukan penataan meja, Nak, ya. Nah jadi dari situ, tadi kan banyak nih jenis-jenis peralatannya. Nah tadi ada nggak sekilas kalau penataan meja yang pertama alatnya ini, penataan kedua seperti ini, alatnya yang beda-beda tadi ya. Nah, jadi nanti untuk tugasnya silakan kalian nanti berkelompok diskusikan mengenai alat-alat apa saja yang digunakan pada table setup pertama, kedua, dan ketiga. Dia ada 3 jenis. Nah, nanti kalian analisis sendiri. Kira-kira yang pertama itu pakai alatnya apa aja, yang kedua apa aja, yang ketiga apa aja. Nah, di situ nanti kalian akan menggali informasi. Kalian akan mengetahui, oh ternyata peralatan yang untuk setup yang pertama namanya ini, peralatannya yang digunakan ini, gitu.
Nah, silakan sekarang segera berpindah sesuai dengan kelompoknya ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ke kiri ibu, yang 1, 2, 3, 4 ke kanan ibu. Boleh nak? Sekarang ya, biar ibu bagikan LKPD-nya. Nah, jadi pertama nanti tugasnya kalian pengertian masing-masing table setup apa saja. Ya, soal nomor pertama. Kemudian fungsi table setup apa, yang ketiga baru peralatan yang digunakan masing-masing dari table setup. Kemudian nanti di terakhir ada gambar. Nah, analisis ini jenis-jenis penataan meja tadi. Nah, dari situ nanti kerja kedua ini namanya. Gitu. Bisa kan? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan panggil ibu. Kalau belum sampai ibu memejakan boleh panggil ibu, enak ya. Kelompok 1 ada yang kurang jelas nak? Kelompok 2 jelas ya? Oke, silakan dikerjakan dulu nak. Kelompok 2 ada kesulitan yang nggak bisa nak. Oh, yang gambarnya nanti kalau sudah kalian bisa mengapakan ini, jawab pertanyaan ini, nanti kalian jawab. Dari sini kan nanti kalian tahu nama-namanya nih, ada apa-apa. Tadi udah ada dicari apa saja nama-namanya. Basic, terus apa lagi? Standar, kemudian nah, table. Jadi nanti kalian catat. Dari udah kalian tahu ini kan dari pengertiannya tahu ini nanti kalian nanti bilangnya peralatan ini kalau untuk yang basic cover peralatannya ini nih. Nah dari gambar itu kalian tengok, oh ya kira-kira kalau peralatan ini nanti namanya apa, kalau ini apa gitu. Nah tengok dari jenis peralatannya. Nah kemudian ini kan tugasnya peralatan makan minum apa yang digunakan sesuai dengan nomor yang terdapat pada gambar. Nanti kalian kalau udah tahu nama masing-masing ini, kalian nanti tengok kalau A ini apa nama peralatannya, B apa, C apa, D apa, E apa, gitu. Paham? Ditulis aja di samping ini. Oke, bisa ya? Kerja sama-sama bagi tugasnya ya. Kelompok 2, kelompok 1. Susunya masing-masing atau untuk keseluruhan. Oh, jadi keseluruhan tabel setup itu fungsinya apa? Bukan sendiri-sendiri. Setup kan ada juga ya. Nah, jadi untuk keseluruhan ada fungsinya apa ya? Ada lagi? Kerjakan ya. Udah, ada kesulitan lagi itu untuk gua? Enggak bisa ya? Masih banyak? Enggak, kita berdiam, lanjutkan ya. Udah bisa mengerjakannya? Silakan dikerjakan ya. Nah kalau memang sudah selesai nanti ibu tunggu dulu waktu sekitar 2 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah? Oke, baik. Jadi kalau sudah nanti kita presentasi ke depan masing-masing kelompoknya. Tapi sebelumnya kan kalian sudah mencari nih tadi, mencari melalui internet basic cover, table setup, penataan meja ada berapa jenis? 3 ya. Nah kan 3 nih. Kalian sudah menemukan 3. Jadi nanti karena kita waktunya biar cukup, ini ibu ada aplikasi undian. Jadi nanti karena kita kelompoknya cuma 2, nanti ada kelompok yang mendemonstrasikan penataan table setupnya dapat 2, ada yang dapat 1. Nah jadinya silakan nanti sebentar lagi perwakilan dari kelompok masing-masing maju ke depan. Satu, dua, tiga. Nah, mau izin kalau udah sudah maksudnya. Ya, oke. Mulai. Yang mana? Berarti kelompok 2 yang menang ya.
basic. Berarti basic ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang basic cover. Dapat basic cover tadi ya. Ya. Berarti yang kelompok 1 ke bagian 2 ya. Yang pertama ada biner knife. Yang kedua ada supply. Yang ketiga ada biner cord. Yang keempat ada B&B plate and knife. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Penempatan dulu nak tengok. Basic cover itu apa? Basic cover. Pengertian yang tadi setup basic cover dia simple ya. Yang kelompok 1 dia, kelompok 2 juga dia tadi ada cuma B&B plate dan apa namanya? B&B plate dan knife-nya, pisaunya. Kemudian piring atau dinner plate-nya, soklet, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan standar alakat dan elaborate. ya, selesai. Yang pertama apa yang mau menjelaskan? Standar alakat itu. Jadi standar alakat ada apa aja? Standar alakat ada apa aja? Standar alakat ada apa aja peralatannya? Oke, terus yang apa dulu nak? Yang standar dulu. Ini standar mana dulu? Itu yang standar alakat. Kemudian yang elaborate apa tambahannya? Tengok tambahannya. Oke, terus? Dah? Nah, ini yang elaborate. Nah, jelas nampak yang kelompok 1? Kelompok 2 ya. Nah, jadi Ibu, jadi perbedaannya bagaimana nak? Kalau yang untuk standar sama basic sama elaborate tadi. Ada yang kelompok 1? Ada mau ditanyakan? Suci? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kelompok 1, 2? Tidak. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Nah, jadi tadi yang kelompok 2 sudah menjelaskan basic ya. Kelompok 3 tadi dapat standar sama elaborate. Nah, jadi perbedaannya simpelnya tadi begini ya. Kalau yang untuk basic kita dulu ya, basic. Nah, kalian udah tahu ya peralatannya itu tadi ada basic, apa namanya, penataan meja itu ada 3, basic, standar alakat cover sama elaborate ya. Nah, udah ada. Nah, jadi kalau yang untuk standar dulu, kalau standar itu dia begini. BNB plate sama knife-nya, kemudian garpu sama dinner knife. Itu yang untuk basic. Tambah ada harusnya di sini water goblet sama napkin. Harusnya ada napkin juga ya. Nah, itu yang untuk basic. Paham sampai basic? Nah, paham. Yang kedua itu standar alakat. Standar alakat ada penambahan dia soup spoon di sebelah kanan kita. Itu yang standar. Yang kedua. Kalau yang ketiga, penambahannya ingat ya, dari basic ke standar itu penambahannya namanya soup spoon.
spoon dengan dessert fork di sini di atas. Lengkap ya berarti ya. Kemudian seharusnya di sini ada tambahan satu untuk knife lagi. Jadi nanti kalau yang ulangi tadi, kalau elaborate tadi, dia penambahannya di sini ada dessert spoon sama dessert fork, sama tadi ada penambahan garpu lagi di sini, ya. Sama gelasnya tadi kan ini ada gelas saja, ada goblet ya, warna goblet. Nah, kalau di elaborate yang lengkap, elaborate tuh gelasnya ada 3, water goblet, red wine, sama white wine. Jadi ada 3 gelasnya. Paham sampai sini? Oke, baik. Ada yang bertanyakan? Ada? Ada. Nah, silakan seperti apa? Apa nak? Yang mau ditanyakan? Ada? Apa perbedaan red wine dengan red wine dan digunakan pada saat apa? Nah, glass wine dan white wine ya, glass wine. Jadi glass wine tadi kan ketemunya di elaborate ya, elaborate standar elaborate cover. Nah, elaborate cover ini termasuk yang lengkap, yang untuk menu lengkap. Nah, jadi kapan apa gunanya untuk apa gunanya red wine untuk glass wine gitu ya? Kapan digunakannya Bu? Nah, kapan digunakannya gini nah. Kan ini menu lengkap nih kalau elaborate. Pas waktu hidangan utama itu kita melihatnya di hidangan. Nah, kalau seandainya misalnya hidangan utamamu ya apa namanya, tamumu memesan hidangan utamanya misalnya steak. Nah, kalau seandainya steaknya itu yang berdarah merah contohnya daging apa? Sapi ya, dagingnya merah ya. Nah, kalau steaknya steak sapi yang dipesannya berarti yang dikeluarkan red wine ya, sesuai dengan hidangannya. Kalau yang dipesannya daging berdarah, daging putih contohnya apa? Ayam. Nah, ya ayam berarti yang dikeluarkan white wine. Nah, itu dia fungsinya. Jadi sebenarnya tidak digunakan sekaligus, melihat dari hidangannya. Kalau misalnya hidangannya di tamunya memesan yang berdarah merah, berarti yang kamu keluarkan, yang kamu sajikan itu red wine ya. Ingat dari hidangannya. Kalau dia berdarah merah, red. Kalau berdarah putih kayak ayam berarti wine. Bukan berdarah putih ya, dagingnya warnanya putih berarti dia white wine. Kalau daging warna merah berarti red. Paham ya? Ingat dari hidangannya. Kalau dia berdarah merah, red. Kalau berdarah putih kayak ayam berarti wine. Bukan berdarah putih ya, dagingnya warnanya putih berarti dia white wine. Kalau daging warna merah berarti red. Paham perbedaannya? Paham ya? Nah, sudah paham anak-anak ibu? Nah, kalau sudah silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Nah, sudah paham ya nak ya? Boleh ibu minta lagi LKPD-nya? Sudah paham ya? Mengenai penjelasan yang ibu jelaskan tadi? Dan yang kekurangan-kekurangan yang kalian cari yang sudah ibu jelaskan sudah paham ya? Mengenai table setup ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, sebelum kita melakukan refleksi mendadak, silakan kalian kerjakan dulu post test di link yang udah ibu kirim. Itu kerjakan dulu ya. Silakan buka dulu linknya, dikerjakan ya post testnya dengan link yang tadi juga ya. Enak.
Poinnya, baik kita melakukan refleksi dulu. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai apa? Tabel setup. Nah, tabel setup ada apa saja? Ada basic, kemudian elaborate, kemudian standar ala ya. Nah, oke. Itu baik. Tadi ada yang basic. Nah, basic tadi peralatannya apa saja? Ada kemudian sama knife-nya, kemudian water goblet ya. Kemudian perbedaannya di standar cover tadi ada penambahan subspoon ya. Ya, dari basic ke standar itu ada penambahan hanya satu ini subspoon ya. Bisa kan lihat perbedaannya dari yang pertama dulu tadi? Nah, ya baik. Yang ketiga elaborate cover. Nah, di sini penambahannya udah lebih banyak lagi ya. Ada dessert fork yang di atas, dessert fork sama dessert spoon. Kemudian penambahannya ada dessert fork juga ya di samping sini di bawah. Kemudian ada di atasnya ada water goblet, red wine dan white wine ya. Nah, tadi ada teman juga yang bertanya white wine sama red wine itu gunanya pas kapan Bu? Jadi jelas juga ya. Ingat ya, kalau yang merah, kalau yang red wine digunakan untuk daging yang berwarna merah. Kalau yang white wine yang daging yang berwarna putih ya. Oke, baik, paham ya. Baik, kalau sudah paham, mungkin hanya itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan hari ini pembelajaran kita. Jadi untuk minggu depan kita lanjut mengaplikasikannya. Tadi kan baru mencontohkan saja kalau standar ini segala macam. Jadi besok sudah benar-benar lengkap kita buat pertemuan selanjutnya. Elaborasinya seperti ini. Jadi besok mempraktekannya masing-masing. Tadi kan masih per kelompok. Nah, jadi diingat kembali besok. Kalau yang standar cover, basic cover sama elaborate peralatannya apa saja diingat. Ya, itu bakal jamin nilai untuk minggu depan. Paham kan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.